Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Nur Sultanito SPDMR, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP 1 Negeri Ponjong, dan yang saya cintai anak-anakku kelas 7, 8, 9 yang selalu saya banggakan. Mohon izin Bapak Kepala, untuk pagi hari ini saya mau memberikan hikmah pagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang pertama, alhamdulillah, kegiatan bulan Ramadan di SMP Negeri Sesuponjong pada hari ini sudah berada di hari yang terakhir, dan alhamdulillah salat duha dari pertama kita masuk sampai hari ini bisa terlaksana dengan baik dan khusyuk. Saya berharap nanti selanjutnya anak-anakku bisa menjadikan kebiasaan ini bisa diamalkan di rumahnya masing-masing. Dan ingatlah bahwa doa yang selalu kita baca sesudah sholat duha ini aslinya bisa kita amalkan setiap sholat duha. Habis sholat duha itu kita baca 100 kali. Tapi untuk pembelajaran di hari pertama dan hari terakhir ini cuma kita baca 3 kali untuk memudahkan kalian menghafalnya. Dan saya harap nanti kalau kalian sudah hafal bisa kalian amalkan setelah sholat duha itu 100 kali. Dan saya mengharap sholat duha yang ada di lapangan ini kan sudah bisa khusyuk dan terkondisikan. Itu saya harap itu kebiasaan ini dibawa ke masjid. Saya heran kenapa ketika kalian sholat di lapangan upacara itu lebih tenang daripada kalian sholat di masjid. Padahal masjid itu adalah rumahnya Allah. Harusnya di masjid itu kalian bisa menjaga diri. Apabila azan sudah dikumandangkan, silahkan langsung ke masjid, jangan menunggu iqamah. Tapi akhir-akhir ini yang kita dapati, anak-anak itu iqamah baru menuju ke masjid. Akhirnya ada yang sudah sholat dan ada yang masih berwudu. Dan ketika yang berwudu terakhir itu suaranya sangat mengganggu sekali bagi orang atau bagi yang lainnya yang sudah melaksanakan sholat. Untuk itu saya harap kebiasaan yang baik ini ketika kalian melaksanakan sholat duha di lapangan itu bisa kalian biasakan dibawa ke masjid. Bisa dilaksanakan anak-anakku? Alhamdulillah. Kita lihat coba nanti setelah kita masuk, karena besok sudah mulai libur kalian. Nanti kita lihat apakah besok ketika sudah masuk itu terbukti kalian bisa melaksanakan apa yang sudah kalian setujui pada pagi hari ini. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba mereview apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru ketika mengajar kalian di kelas, khususnya kelas 7-8 pada saat pesantren. Di materi pesantren yang pertama ada materi tentang keteladanan Nabi dan Rasul. Salah satunya adalah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Itu umatnya cuma mendapat 80 orang. Bayangkan betapa kesabaran Nabi Nuh itu luar biasa. Berjuang selama itu 950 tahun, itu waktu yang tidak sebentar. Setahun saja waktunya sangat lama sekali, dan ini waktunya 950 tahun dan cuma mendapatkan 80 orang yang mengimani Nabi Nuh. Itu bisa kita ambil bahwa
ternyata Nabi Nuh memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Makanya Nabi Nuh itu termasuk Rasul Ulul Azmi, ya, termasuk Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang tinggi. Itu tentang pelajaran keteladanan Nabi dan Rasul. Kemudian kalian juga diajarkan tentang akhlak pada orang tua dan guru. Sebagai seorang anak, orang tua dan guru adalah orang yang patut kalian hormati. Di depan mereka kalian harus bisa menjaga diri. Jangan sampai kalian membentaknya. Jangan sampai kalian berkata kepada mereka dengan suara yang keras. Ingatlah bahwa ada tiga suara yang membuat Allah marah sehingga menggetarkan arsy. Allah marah dengan tiga suara ini. Apa saja itu? Satu, suara keras seorang anak pada orang tuanya. Yang kedua, suara keras seorang istri kepada suaminya. Dan yang ketiga adalah suara keras seorang murid kepada gurunya. Nah, ini tolong sebagai juga kita ambil pelajaran bahwa jangan sampai kalian anak-anakku semua membuat marah Allah dengan berkata keras kepada orang tuamu atau kepada gurumu. Harusnya kalian takzim, menghormati mereka. Jangan sampai kalian ketika berkata kepada kedua orang tuamu atau gurumu dengan suara yang lantang atau dengan suara yang keras. Kitab itu aja di dalam Al-Quran tidak boleh ufin, itu bapak ibu, nah itu nggak boleh dalam Islam. Itu akhlak kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian bapak ibu guru juga mengajarkan kalian tentang hubungannya Islam dan teknologi, ilmu dan teknologi. Kalian harus tahu bahwa Islam sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Bahkan di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang ilmu pengetahuan. Di antaranya Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladina kafaru anas samawati wal ardu kanata ratqan fafatahnaahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Yang artinya orang-orang kafir tidak akan pernah tahu bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu dahulunya satu yang padu. Alam semesta ini dulunya adalah satu yang padu. Rakon itu satu yang padu artinya. Kemudian fafatahnaahuma, kemudian Allah pisahkan keduanya, dipisahkan semuanya. Kemudian Allah ciptakan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Dan ternyata setelah ilmu teknologi berkembang, itu ternyata memang benar. Dulu itu sejarahnya, itu alam semesta itu cuma ada satu kesatuan. Namanya kalau di dalam IPA itu teori Big Bang. Teori Big Bang. Ya mungkin kalian nanti bisa tanya guru IPA. Teori Big Bang itu, yang teori itu adalah dulu alam semesta itu satu, kemudian meledak jadi gas-gas, kemudian setiap ledakan, setiap kepingan itu menjadi galaksi-galaksi. Di antaranya adalah galaksi Bima Sakti yang sekarang kita ada di dalamnya, kita menghuninya, yaitu di bumi. Bumi itu termasuk ada di galaksi Bima Sakti. Yaitu bukti bahwa Islam itu sangat perhatian dengan ilmu pengetahuan. Sebagai bukti juga Islam mempunyai sumbangsih kepada teknologi. Buktinya banyak cendekiawan muslim yang ternyata menjadi penemu atau menjadi ilmuwan. Salah satunya adalah Al-Khawarizmi
ada Bapak Aljabar. Kalau kalian belajar matematika, kalian pasti akan belajar yang namanya aljabar. Penemu angka 0 itu orang Muslim. Dari angka 0 itu dikembangkan. Makanya sekarang ada laptop, ada komputer, ada handphone. Itu asalnya itu dari Al-Khawarizmi karena mengembangkan ilmu aljabar ini. Kemudian ada Al-Biruni. Al-Biruni itu juga tokoh yang menemukan trigonometri. Nanti silahkan kalian tanya sama Pak Indro, trigonometri itu apa. Al-Biruni juga yang menemukan jari-jari bumi. Itu jari-jari bumi itu lebarnya berapa, apa nih jari-jari bumi yang hitung apanya, itu yang menemukan juga Al-Biruni juga. Kemudian kalian penemu air raksa itu juga ilmuwan Muslim, namanya Ar-Razi, penemu air raksa. Bapak kedokteran itu juga Muslim, namanya Ibnu Sina, atau kalau dalam dunia Islam disebut dengan dunia luar atau dunia barat sebutannya adalah Avicenna. Itu bapak kedokteran yang bukunya itu sampai sekarang dijadikan sumber ilmu kedokteran. Ibnu Sina namanya, dan masih banyak lagi. Itu bukti bahwa Islam sangat perhatian lagi dan ada hubungannya dengan ilmu dan teknologi. Kemudian kalian juga diajar tentang jual beli dalam Islam, di mana jual beli itu rukunnya ada 4. Kelas berapa yang dapat ilmu ini jual beli? Rukun jual beli ada 4. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada harga, dan ada ijab dan qabul. Nah, itu rukun jual beli. Kemudian juga kalian diajar tentang ilmu tajwid dan membaca Al-Quran. Ada yang mengajar tentang hukum memati dan tanwin, ada qalqalah. Kemudian ada hukum memati, hukum memati dan tanwin. Ada idhar halki, ada ikhfa hakiki, ada idgham bihuna, ada idgham bilaguna, ada ikhlas. Kemudian di hukum memati ada idhar syafawi, ada idgham mimi, ada ikhfa syafawi. Qalqalah, huruf qalqalah ada berapa? Qaf, ta, ba, jim, dal. Di mana huruf itu apabila huruf itu berharokat sukun ada di tengah, namanya qalqalah sugro. Kalau huruf itu bersukun atau dimatikan di akhir kalimat maka namanya qalqalah kubro. Kemudian membacanya ada yang membaca surat Al-Mu'minun kemarin, membahas tentang ayat 1 sampai 11, di mana ayat 1 sampai 11 dari surat Al-Mu'minun itu isinya tentang penghuni surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling tertinggi, surga yang hanya dihuni oleh para nabi. Kalau kalian ingin menjadi penghuni surga Firdaus bersama para nabi, maka baca surat Al-Mu'minun. Syaratnya apa saja? Di antaranya sholatnya yang khusyuk, kemudian menjaga perkataan dan perbuatan yang buruk, menjaga diri dari perbuatan dan perkataan yang buruk. Lagi-lagi perkataan yang buruk harus dijaga. Kalau kalian sanggup menjaga mulut kalian, lisan kalian dari perkataan yang buruk, surga Firdaus. Tapi kalian sudah terbiasa nampaknya dengan kalimat-kalimat yang kotor. Kalian jadikan kalimat-kalimat kotor menjadi kalimat gaul. Berapa dosa yang sudah kalian dapatkan? Sampai-sampai di bulan puasa pun kalian tidak bisa mengontrol diri untuk berkata yang baik. Puasa tetapi kontrol dirinya tidak bisa, lisannya masih berkata-kata kotor. Kemudian apalagi? Biar menjadi penghuni surga Firdaus membayar zakat. Itu kalian sudah
melakukannya. Mudah-mudahan diterima dan mudah-mudahan menjadikan perantara atau menjadikan biar kalian dapat masuk ke dalam surga Firdaus. Kemudian menjaga kemaluan itu juga termasuk agar bisa menjadi penghuni surga Firdaus dan sebagainya. Kemudian ada yang ditugasi Bapak Ibu guru untuk mengajar tentang wudhu dan mandi wajib. Itu pembahasan tentang toharoh, membuktikan bahwa Islam itu mencintai kebersihan, bahwa ada bahkan ada sebuah hadis, al-Islamu nazif, Islam itu bersih, fatanadzafu, maka bersihkanlah. Layak kulil jannah, karena tidak akan masuk surga illa nazif, kecuali yang bersih. Maka ada tuntunan wudhu, ada tuntunan mandi wajib. Itu dalam rangka kita menjaga kebersihan, karena Islam cinta yang bersih, dan surga itu hanya dihuni oleh orang-orang yang bisa menjaga kebersihan. Kemudian ya mungkin sudah ya, mungkin itu materinya ya, apa materi yang belum saya sampaikan. Ini kan kita review materi yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru ketika pesantren Ramadan. Kalau sudah tidak ada, berarti mohon kebiasaan yang baik ini sholat duha nanti di rumah silahkan kalian lanjutkan kembali, jadikan kebiasaan, dan jangan lupa sholat fardu juga harus kalian jaga, karena siapa yang bisa menjaga sholat fardunya apalagi dengan khusyuk, maka surga Firdaus akan menantinya. Satu lagi yang akan saya sampaikan, ada surga juga yang kemarin juga saya sampaikan di beberapa kelas, membaca surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Jadi jalan surga itu banyak, anak-anakku, jalan surga itu banyak. Surga itu pilihan. Allah itu memberikan pilihan kepada kalian, mau masuk neraka atau masuk surga. Allah cuma mengiyakan saja, pilihan ada di kamu. Kalau kamu ingin masuk surga, maka kamu harus mencari jalannya. Toh Allah sudah memberikan jalannya, sudah memberi petunjuk melalui Al-Quran. Salah satunya surat Al-Imran ayat 133-134, bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu hanya dihuni oleh orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Ciri-cirinya ada 4. 1, orang yang berinfak di waktu lapang maupun waktu sempit. 2, orang yang mampu menahan amarah. 3, orang yang memaafkan kesalahan manusia. Dan 4 adalah orang yang selalu berbuat baik. Itu jalan surga. Kemudian ada satu lagi jalan surga, tak kasih tahu biar referensinya banyak. Jalan surga ada lagi di surat Al-Zariyat ayat 15 sampai ayat 18, bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan menghuni taman-taman surga dan mata air. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ketika di dunia mereka selalu berbuat baik. 1. 2, orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Ini orang game, orang game online, tapi untuk beribadah, untuk sholat tahajud. Kemudian yang ketiga adalah wayastaghfiruna bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahar. Kapan waktu sahar itu? Waktu sahar itu 20 menit sebelum subuh. Kalian kalau habis sahur, sahurmu setengah 4, jam 4 selesai, istighfarlah. Atau ketika imsa itu masih 10 menit. Ketika ada imsa itu waktu azan masih 10 menit, gunakan untuk beristighfar. Kalau itu kalian kebiasakan, diamalkan tiap hari, maka seperti sesuai dengan janji Allah, wa yastaghfiruna bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahar akan mendapatkan taman-taman surga. Ya, mungkin itu sedikit dari saya sebagai review materi kegiatan yang sudah disampaikan Bapak Ibu guru ketika pesantren Ramadan. Kemudian
pengumuman nanti bagi yang zakatnya belum diambil, bagi penerima zakat yang sudah mendaftarkan diri kok belum diambil, nanti silakan menghubungi wali kelas untuk mengambilnya di ruang pertemuan. Dan bagi yang anak-anak yang mungkin belum mendaftarkan diri, harusnya dia mendapatkan zakat fitrah, silakan menghubungi wali kelasnya, nanti biar wali kelas menghubungi panitia pesantren. Kemudian nanti setelah kegiatan ini saya minta untuk Atta Ketua OSIS dan Ananda Febrina Putri kelas 8B agar menemui saya untuk gladi bersih sebagai persiapan untuk pengajian nanti. Itu ya, mungkin cukup dari saya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesesaan atau ada pengumuman? Oh tidak. Ya nanti tolong dikondisikan, nanti jam 8:30 semuanya harus sudah ada di masjid. Ya, dan harus tertib. Terima kasih.